pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi masalah penduduk dan ketenagakerjaan di perkotaan. Perlu kalian ingat bahwa peningkatan arus urbanisasi melahirkan masalah baru bagi daerah urban atau perkotaan, mulai dari sampah, edukasi, transportasi, sosial ekonomi, bencana, dan kesehatan. Di sisi lain, masyarakat yang semakin modern dan mapan memiliki segudang ekspektasi, seperti lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, adanya area publik yang memadai, serta kemudahan mengurus segala bentuk pelayanan publik. Kebutuhan manusia semakin meningkat diiringi dengan bertambahnya penduduk, khususnya di perkotaan. Wilayah perkotaan merupakan pusat perekonomian masyarakat, sehingga banyak masyarakat melakukan urbanisasi ke kota. Masyarakat urban memiliki alasan rasional yang membuat mereka pergi dan menetap di kota. Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa motif utama masyarakat melakukan urbanisasi adalah motif ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh Meta Sari. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sebanyak 28% dari 39 pemuda desa tertarik untuk urbanisasi. Faktor ekonomi dan pendidikan menjadi alasan utama mereka untuk berurbanisasi. Dalam teori kependudukan atau demografi, tingginya jumlah penduduk akan diiringi oleh kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Sementara itu, ketersediaan pangan sangat terbatas. Teori Malthus menyebutkan bahwa kebutuhan penduduk yang terus bertambah menyebabkan tanah tidak mampu menyediakan hasil pangan. Beberapa manusia yang semakin meningkat menyebabkan menurunnya daya dukung tanah. Jumlah penduduk yang terus meningkat berakibat pada perubahannya fungsi lahan pertanian. Di wilayah perkotaan, jumlah penduduk terus meningkat sehingga kebutuhan untuk pemukiman harus dipenuhi. Lahan-lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan daya dukung tanah semakin menurun, lingkungan semakin rusak. Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia memang lebih tinggi daripada penduduk perdesaan. Pertumbuhan penduduk tertinggi memang terjadi di kota-kota besar, tetapi pertumbuhan tinggi itu umumnya karena luberan kota besar atau karena ada kegiatan ekonomi yang memuncak. Apapun yang terjadi pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitasnya tersebut tidak dapat diikuti oleh pembangunan prasarana maupun fasilitas perkotaan lainnya. Ada 5 faktor yang mendorong penurunan kualitas lingkungan perkotaan, yaitu teknologi pencemar, konsumsi mewah dan limbah yang dihasilkan, kerawanan sosial, kemiskinan, kebijakan kurang tepat, dan kecepatan pertumbuhan penduduk. Masalah urbanisasi adalah merupakan bagian dari proses perkotaan. Kota-kota tumbuh dan berkembang, bahkan menjadi kota metropolis disebabkan karena ada gejala urbanisasi. Ada beberapa keuntungan yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan kota dari akibat urbanisasi itu sendiri. Kota telah menyediakan tenaga-tenaga murah. Kota dapat mempertahankan volume penduduk, sedemikian urbanisasi telah mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah tertentu. Urbanisasi bukan hanya dianggap sebagai faktor yang dapat menciptakan berbagai masalah, melainkan juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota. Daya mempengaruhi urbanisasi semakin kuat oleh faktor semakin beragam dan luasnya ketersediaan lapangan kerja kota. Kenyataan pada umumnya di kota-kota selalu mengalami aglomerasi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi, politik, maupun kebudayaan yang cukup besar. Bahkan terjadi pengelompokan kegiatan di suatu lokasi tertentu, sehingga di kota akan dijumpai berbagai pusat kegiatan seperti perkantoran, perdagangan, kampus, industri, dan sebagainya. Gejala yang kemungkinan muncul adalah terjadi persaingan untuk memperebutkan lokasi-lokasi di sekitar pusat kegiatan atau paling dekat dengan pusat-pusat kegiatan tersebut. Gejala demikian menunjukkan masalah pemukiman tidak hanya perbandingan jumlah penduduk yang terus bertambah dan luas tanah yang tersedia, tetapi juga menyangkut persaingan yang makin lama makin intensif dalam mendapatkan lokasi. Persaingan yang terjadi dalam bentuk peruntukan tanah, persaingan antar kebutuhan tanah untuk industri, perkantoran, jalan umum, taman, dan pemukiman manusia sendiri.
Persaingan tidak hanya karena luas tanah yang terbatas, tetapi juga karena cenderung memilih lokasi yang terdekat ke pusat-pusat kegiatan kota. Tingginya angka kelahiran dalam suatu negara maka akan berpotensi menimbulkan masalah dalam kependudukan suatu negara jika tidak dapat dikendalikan dengan baik. Jika terjadi ledakan dalam kelahiran dan tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi, maka akan menimbulkan kehidupan yang tidak layak. Ada 3 ciri pokok yang menandai perkembangan dan permasalahan kependudukan di Indonesia ini, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang masih perlu diturunkan, penyebaran penduduk antar daerah yang kurang seimbang, serta kualitas kehidupan penduduk yang perlu ditingkatkan. Kemudian, ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan oleh permasalahan kependudukan, antara lain dampak sosial. Permasalahan kependudukan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Masalah kependudukan yang tidak teratasi dengan baik dapat menyebabkan terjadinya kekurangan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Dampak ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat membebani perekonomian negara, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas. Masalah kependudukan juga dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi di antara daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang berbeda. Dampak lingkungan. Permasalahan kependudukan dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, terutama jika tidak diimbangi dengan upaya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan beban terhadap sumber daya alam, seperti air, tanah, dan udara yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Lalu, ada dampak politik. Permasalahan kependudukan dapat mempengaruhi stabilitas politik suatu negara, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja, pendidikan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Masalah kependudukan yang tidak teratasi dengan baik dapat menyebabkan terjadinya ketidakpuasan masyarakat dan kemungkinan terjadinya aksi-aksi protes. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, orang yang tidak bekerja atau masih atau sedang mencari pekerjaan, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran ini disebut sebagai pengangguran terbuka atau open unemployment. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan serta penyerapan tenaga kerja yang sedikit. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia. Di sejumlah negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, isu mengenai pengangguran masih menjadi permasalahan utama bagi pertumbuhan maupun pembangunan negara, khususnya pengangguran usia muda. Mengutip data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik, angka pengangguran usia muda 15-24 tahun pada tahun 2010 ada di level 23,23%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2015 yaitu 31,12%. Kecenderungan dari banyaknya resiko pengangguran di perkotaan dibandingkan di perdesaan seringkali dianggap wajar. Beberapa alasan diantaranya ialah karena pertumbuhan penduduk di perkotaan yang lebih banyak. Pekerjaan yang tersedia di perkotaan sebagian besar merupakan pekerjaan sektor formal di mana membutuhkan keahlian dan kualifikasi khusus sehingga tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan ini di perkotaan. Selain itu, juga karena penduduk di perkotaan lebih selektif dalam mencari pekerjaan yang diinginkan sehingga masih bertahan untuk menjadi pengangguran.